pemerintah mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan juga mobil untuk diikutsertakan dalam asuransi mulai Januari 2025. Rencana penerapan aturan wajib asuransi kendaraan ini ternyata dikeluhkan karena menambah beban masyarakat. Anda pemilik kendaraan bermotor? Bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam mulai tahun depan. Selain biaya perawatan, pajak tahunan hingga akomodasi harian, terhitung tahun 2025, biaya untuk kendaraan Anda bisa bertambah karena iuran asuransi kendaraan. Ya, pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk diikutsertakan asuransi Third Party Liability atau TPL mulai Januari 2025. TPL adalah asuransi yang menanggung resiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain. Penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang PPSK yang sudah ditetapkan 12 Januari 2023. Hal ini pun banyak dikeluhkan warganet yang menyebut penerapan aturan ini akan menambah beban masyarakat. Sebagian warganet melihat penerapan aturan ini bagian dari upaya pemerintah mendapat masukan insentif lewat premi asuransi yang punya potensi hingga 16 triliun rupiah per tahunnya. Meski begitu, pemerintah menilai mewajibkan asuransi ini akan membuat masyarakat menyadari pentingnya perlindungan untuk berlalu lintas. Itu agaknya mungkin kurang tepat sih untuk bagi pemilik kendaraan ya, karena kan pajak sendiri aja itu sudah tergolong besar dan kita hasil dari pajak yang kita rasakan dari kendaraan juga itu kan belum banyak dirasakan oleh orang lain ya, kayak masih jalan masih tetap rusak gitu-gitu. Jadi kayaknya itu malah membebankan masyarakat sih, menurut saya seperti itu sih Mbak. Tahu baru baca tadi sih sebetulnya. Tanggapannya gimana? Sebetulnya gini ya, kita juga kan belum tahu nih bagaimana berjalannya seperti itu ya. Cuman memang tugas dari pemerintah itu pertama bisa memperhatikan dulu dampak ekonomi dari masyarakat sebetulnya. Terus memang yang kedua sebetulnya jangan sampai ini lebih menguntungkan untuk pihak asuransi gitu ya, karena memang selama ini juga implementasi terhadap pembayaran pajak itu juga kan masih banyak problema ya. Kalau menurut saya sih mungkin dipertimbangkan kembali untuk diolah kembali, karena jika kita ulas kembali gitu ya, ada pajak aja masih banyak yang nunggak gitu, apalagi untuk bayar asuransi. Jadi saya meragukan adanya keinginan para masyarakat ya. Iya. Ya, sebenarnya sih saya baru dengar ya dari TV One nih, terutama nih hari ini. Yang saya katakan tadi, katakan itu wajib itu gimana ya? Kan kalau kayak orang-orang seperti kita ini nggak bisa lah kalau kita bilang wajib. Kan wajib itu harus, katakan begitu kan. Nah, kalau asuransi itu kan sifatnya seperti kita punya motor yang bagus atau yang gimana, yang punya harganya apa, ada harganya lah katakan. Ya itu mungkin kita ya inspirasi lah buat ikut asuransi. Tapi kalau kita cuma punya motor-motor ya apa misalnya buat ngojek, buat motor-motor jelek lah katakan, apa yang harus diasuransikan, ya kan? Misalnya biarin lah hilang juga, nggak ada alasan kita buat ngurus-ngurus ke sana, kan begitu. Ada tulisan menarik dari Bapak Solihin MS, tulisannya Bansos versus Tapera. Tapi dalam video saya tambahkan ini ada manuver ngeri di belakang keduanya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua, menjadi sebuah daya dorong kita untuk terlibat dalam apapun yang muncul di negeri ini, tidak hanya menjadi penonton saja, tapi menjadi pelaku. Pelakunya yaitu kita berani bicara seperti ini, gitu ya. Bansos versus Tapera dari tulisan Pak Solihin MS, ya. Pemerhati sosial dan politik, tinggal di Bandung, tetangga saya sebenarnya. Tetangga 10-20 kiloan lah. Jangan terkecoh dengan bantuan bansos Jokowi. Dia itu bukan cinta rakyat, tapi punya kepentingan pribadi. Oh, ngeri. Ternyata bansos hanya untuk menipu rakyat, karena rakyat bakal terus dihisap darahnya, karena rakyat bakal terus dihisap darahnya dengan berbagai kebijakan yang bakal menguras uang rakyat.
pajak sana sini, pungutan sana sini, harga-harga dipastikan akan naik terus. Dan sekarang harus bayar iuran tapera. Bagi para pendukung paslon 02, jangan menyesal atas pilihannya, karena kalian tidak cerdas dalam memilih pemimpin. Semua ini akibat rakyat bodoh. Wow. Dan terus dieksploitasi kebodohannya oleh pemimpin zalim. Penggelontoran bansos itu sendiri sebuah pelanggaran undang-undang yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi membeli suara rakyat dengan memanipulasi bantuan. Berapa kilogram didapat dari bansos? 6 kilo? 10 kilo? 25 kilo? Berapa uang yang diperoleh? 300.000? 600.000? Tapi biaya yang harus dikeluarkan rakyat jauh lebih besar lagi. Pemerintah lagi kesulitan dana. APBN sendiri sudah minus. Tidak mungkin lagi diambil dari APBN. Padahal banyak pos yang harus dikeluarkan. Cicilan hutang, KCJB. KCJB itu apa? Kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Gaji pegawai IKN, infrastruktur di IKN. Ketua otorita dan wakilnya kompak mengundurkan diri di waktu yang sama. Ngeri kali itu. Bansos hanya tipuan, setelah dapat malah rakyat keluarin lebih besar. Iya begitu, betul juga Liam ya. Kumaha barudak. Oke, sambung dulu ya. Belum juga untuk gaji pegawai IKN, infrastruktur di IKN, membayar para buzzer dan influencer, dan untuk biaya jogok rakyat untuk kepentingan anak dan mantunya di Pilkada 2024. Wow, November itu Pilkada ya. Setelah kenaikan UKT ditolak rakyat dan DPR, langkah mendesak Jokowi bikin program tipu-tipu dengan nama Tabungan Perumahan Rakyat yang diumumkan sepihak tanpa musyawarah dan izin para pekerja. Maka tapera diterjemahkan rakyat menjadi tabungan pemerasan rakyat, tabungan penderitaan rakyat, tabungan penipuan rakyat, dan tampang penipu rakyat. Makin ngeri aja ini. Karena tidak ada musyawarah dan izin dari rakyat atau pekerja, maka tapera hanya sebuah pemerasan, perampokan hak dan kezaliman. Wajar rakyat menolak program tapera, dan DPR memang juga harus membatalkan program tapera ini. Mulai tahun depan, mobil dan motor wajib asuransi. Pengamat bilang nih mirip tapera. Hai guys, Rita di sini. Jadi, untuk tahun 2025 per Januari nanti, seluruh kendaraan bermotor di Indonesia itu wajib asuransi third party liabilities atau TPL. Jadi, asuransi TPL itu memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh kendaraan yang diasuransikan. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Bapak Ogi Prastomiono, mengatakan bahwa asuransi wajib kendaraan bermotor ini telah berlaku di berbagai negara. Dan terkait harga, Pak Ogi itu sangat tergantung pada jumlah peserta. Jadi semakin banyak peserta yang ikut asuransi ini, maka premi itu akan lebih murah. Jadi dia yakin bahwa asuransi ini jauh lebih murah nantinya daripada yang sukarela. Yang sekarang kan sukarela. Jadi kalau kalian mau ikut asuransi, kalian ikut. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi nanti rencananya Januari 2025 asuransi untuk kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil, itu wajib. Jadi diperkirakan karena ini semuanya rame-rame nih, kemungkinan harga bisa jauh lebih murah. Berdasarkan informasi yang diterima oleh CNBC Indonesia, premi wajib yang kendaraan bermotor ini disebutkan akan 100.000, akan kurang dari 100.000 maksudnya. Tapi angka ini masih belum bersifat final, jadi aturan itu masih digodok. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Bapak Trubus Rahadians, menyatakan bahwa dasarnya aturan tersebut memiliki maksud yang baik. Tapi menurut Pak Trubus bahwa kebutuhan untuk asuransi ini tidak mendesak gitu. Walaupun ini hanya bermanfaat jika terjadi kecelakaan aja. Premi bulanan itu bisa memberatkan, terutama bagi mereka yang kantongnya pas-pasan. Dan udah gitu juga tambahan biaya, masyarakat aja udah banyak asuransi seperti BPJS, hingga penambahan asuransi wajib ini akan terus membebani. Walaupun aturan ini mempunyai tujuan yang cukup baik. Apalagi setelah ada laporan dari BPK bahwa sebesar 500 miliar dana tapera belum dicairkan. Hal ini yang mendorong Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membatalkan program tapera. Walaupun Muldoko pasang badan terhadap program Jokowi ini dan minta segera dilaksanakan dan mengancam bagi pihak yang menolak, begitu aja biasanya ya Pak Muldoko.
Tapi rakyat sebagai pemilik dana lah yang berhak memutuskan untuk menerima atau menolak, bukan Muldoko. Ya, Muldoko bukan pekerja ya. Dipotong juga nggak pejabat ya. Kan rumahnya sudah ada yang punya 10, 11, 15 dan seterusnya.